Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Anggita Rosyana Putri, Sarjana Sains, dosen tetap program studi Sarjana Farmasi, Departemen Farmasi, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi Sertifikasi Dosen Gelombang 1 tahun 2026. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Kimia Analisis Farmasi Instrumen dengan kode mata kuliah DEA 61034 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa farmasi semester 3. Mata kuliah ini dilaksanakan dengan total 16 kali pertemuan, dengan rincian 14 kali pertemuan materi tatap muka, 1 kali pertemuan ujian tengah semester, dan 1 kali pertemuan ujian akhir semester. Pada mata kuliah Kimia Analisis Farmasi Instrumen, mahasiswa akan mempelajari konsep dasar hingga aplikasi berbagai instrumen analisis yang digunakan untuk menjamin mutu, keamanan, dan efektivitas produk farmasi. Materi yang disampaikan meliputi pengenalan berbagai macam instrumen analisis seperti spektrofotometri UV vis, FTIR, gas kromatografi, HPLC, dan instrumen analisis lainnya. Prinsip dan aplikasi dari instrumen analisis tersebut, dan yang ketiga, cara interpretasi hasil analisis dari instrumen tersebut. Luaran pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami cara kerja instrumen analisis, mampu menginterpretasikan dan mengevaluasi hasil analisis yang diperoleh. Adapun CPL Prodi pada mata kuliah ini meliputi CPL 1, CPL 2, CPL 3, CPL 5, CPL 9, dan CPL 15 yang tertuang pada RPS dan telah disetujui oleh Ketua Program Studi Sarjana Farmasi. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain, capaian pembelajaran MK1, mahasiswa mampu memahami jenis instrumen analisis. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami prinsip komponen instrumen, cara kerja, dan interpretasi metode analisis. Yang ketiga, mahasiswa mampu memilih dan mengaplikasikan metode analisis farmasi sesuai karakteristik analisis dan tujuan analisisnya. Yang keempat, mahasiswa mampu mengevaluasi hasil analisis yang diperoleh. 3 komponen utama pada proses pembelajaran mata kuliah ini meliputi Delivery, Interaction, Assessment, atau DIA. Untuk delivery, saya menggunakan RPS sebagai acuan mengajar, PowerPoint untuk penyampaian materi, serta referensi seperti e-book dan artikel internasional yang semuanya dapat diunduh mahasiswa melalui Learning Management System atau LMS yang digunakan di FKUB, yaitu melalui elevate.fk.ub.ac.id. Perkuliahan dilakukan secara tatap muka dan interaktif bersama mahasiswa. Buku dan e-book yang saya gunakan merupakan karya dari para ahli dalam bidang kimia analisis instrumen. Berikut adalah contoh e-book yang saya gunakan. Materi yang saya sampaikan didukung beberapa media pembelajaran berupa video, kuis interaktif melalui Wayground, dan Canva sebagai media pendukungnya. Interaksi yang dilakukan pada pertemuan mata kuliah ini meliputi diskusi dan juga tanya jawab bersama. Assessment ataupun sistem penilaian meliputi kuis, tugas individu dan kelompok, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Untuk persentase penilaian, untuk kuis sebesar 20%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 30%. Berikut adalah video ajar terkait mata kuliah Kimia Analisis Farmasi Instrumen dengan topik High Performance Liquid Chromatography atau HPLC pada topik ke-7 sesuai RPS. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat.
Oke, alhamdulillah. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita presensi terlebih dahulu ya melalui aplikasi Gapura kalian masing-masing. Saya setting terlebih dahulu presensinya. Oke, silakan isi presensinya. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua? Oke, baik. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang HPLC. Ada yang tahu apa itu HPLC? Saya izin menjawab, Bu. Oke, silakan, Haibah. Untuk kepanjangan dari HPLC sendiri itu High Performance Liquid Chromatography. Oke, bagus. Bahasa Indonesianya apa ya, Haibah? Untuk bahasa Indonesianya yaitu kromatografi cair kinerja tinggi. Oke, betul. HPLC kepanjangnya High Performance Liquid Chromatography. Atau bahasa Indonesianya, apa tadi bahasa Indonesianya? Kromatografi cair kinerja tinggi. Baik, capaian pembelajaran dari perkuliahan hari ini adalah mahasiswa mampu memahami prinsip komponen instrumen, cara kerja, dan interpretasi hasil dari metode kromatografi. Nah, untuk sub CPMK-nya, yang pertama, mahasiswa mampu memahami prinsip pengukuran secara HPLC. Yang kedua, mampu memahami komponen instrumen HPLC. Yang ketiga, mampu memahami cara kerja HPLC. Dan yang keempat, mampu memahami interpretasi hasil dari suatu metode HPLC. Berikut adalah referensi yang saya gunakan pada perkuliahan hari ini. Ini berupa e-book untuk chemical analysis terbitan dari Wiley. Ini merupakan e-book yang sudah saya upload di Elevate ya. Nanti bisa kalian download masing-masing. Kemudian yang kedua ada buku yang berjudul Kimia Farmasi Analisis untuk mahasiswa. Yang ketiga Introduction to Pharmaceutical Analytical Chemistry. Ini juga e-book, nanti bisa kalian akses melalui akun Elevate kalian masing-masing. Nah, HPLC, ini instrumennya. HPLC atau High Performance Liquid Chromatography merupakan teknik kromatografi yang menggunakan fase gerak berupa cairan yang dipompa dengan tekanan tinggi melewati kolom berisi fase diam sehingga komponen dalam sampel dapat dipisahkan berdasarkan interaksi masing-masing terhadap fase tersebut. Oke, ada yang tahu kira-kira aplikasi dari HPLC itu untuk apa saja? Ada yang sudah belajar sebelumnya? Oke, Melvin? Baik, terima kasih Bu. Tahu saya untuk aplikasinya yaitu untuk analisis dari kadar paracetamol dalam satu tablet. Kemudian ada juga untuk pengukuran kadar antibiotik dalam amoksisilin. Kemudian ada juga untuk analisis senyawa aktif dari suatu ekstrak bahan alam. Seperti itu. Oke, betul jawabannya Melvin. Jadi itu tadi adalah contoh aplikasi dari HPLC. Nah, HPLC bisa digunakan karena apa? Yang pertama, karena mampu menganalisis senyawa non-volatil. Apa itu non-volatil? Senyawa yang tidak menguap. Yang kedua, senyawa termolabil, senyawa polar, dan campuran yang kompleks. Contohnya apa? Betul tadi yang disebutkan Melvin, paracetamol. Kemudian ada hidroquinon. Yang ketiga ada vitamin, antibiotik, flavonoid, dan juga asam amino. Nah, ini merupakan keunggulan dari HPLC. Yang pertama, sensitivitasnya tinggi. Dapat mendeteksi kadar yang sangat kecil. Berikutnya, selektivitasnya tinggi, yang mana memisahkan senyawa yang karakteristiknya hampir sama atau memiliki kedekatan polaritas. Berikutnya, cepat. Analisisnya hanya berlangsung beberapa menit. Lalu akurat, yang mana reprodusibilitasnya tinggi dan dapat digunakan untuk analisis kuantitatif dan kualitatif. Nah, untuk analisis kualitatif dan kuantitatif ini biasanya diaplikasikan di R&D maupun di QC yang ada di industri. Berikut adalah komponen dari HPLC. Ini gambar utuhnya, nah ini komponennya. Yang pertama ada solvent, eluent atau fase gerak. Berikutnya ada degasser yang mana nanti dia akan menghilangkan gas-gas yang ada di fase geraknya. Kemudian ada pompa, ada injektor, ada kolom. Di sini ada oven kolom, lalu ada
limbahnya nanti akan dibuang melalui jalur yang lain, lalu sisa analitnya akan dimasukkan ke detektor, dianalisis oleh detektor, kemudian direkod oleh PC. Jadi HPLC itu prinsipnya berdasarkan pemisahannya berdasarkan polaritas dari analit terhadap fase diamnya dan juga fase geraknya. Jadi yang berperan untuk memisahkan analit tersebut itu adalah fase geraknya. Dan pemisahannya itu terjadi di, ada yang tahu, pemisahan analit pada HPLC terjadi di mana? Ada di kolom, betul. Jadi pemisahan analit terjadi di kolom, dibantu oleh fase geraknya. Jadi pemisahannya terjadi di sini. Berikut ada prosedur analisis dari HPLC. Jadi sebelum kita analisis, kita harus menyiapkan dulu sampelnya. Yang pertama, sampel ini bisa berupa obat maupun makanan ataupun kosmetik, maupun juga ekstrak dari bahan alam. Kemudian dipreparasi sampelnya. Nah, tujuan preparasi ini adalah untuk mengekstrak analit target kita yang akan kita analisis. Gitu. Jadi misalkan nih, kita mau menganalisis kandungan BKO di jamu. Misalkan BKO-nya adalah parasetamol. Nah, seperti yang kita tahu dari aturan BPOM kan dilarang ya, jamu itu mengandung BKO atau bahan kimia obat. Sehingga kita perlu menganalisis, mengukur kira-kira ada nggak jamu yang beredar di masyarakat itu mengandung parasetamol atau tidak. Nah, sebelum dianalisis menggunakan HPLC, kita harus siapkan dulu sampelnya. Jadi jamunya ditimbang terlebih dahulu, kemudian dilarutkan menggunakan fase gerak yang sesuai, sekaligus kita ekstrak analitnya. Misalkan, kita mau menganalisis parasetamol, maka kita harus mengekstrak parasetamol itu di tahap preparasinya. Di sini. Nah, tahap ekstraksi ini juga untuk meminimalisir gangguan dari matriks. Seperti yang kalian tahu, jamu itu kan terdiri dari bermacam-macam komponen ya. Bahannya kan tersusun dari bermacam-macam bahan juga. Ada temulawak, kunyit, mungkin ada kayu manis dan yang lain-lain. Nah, senyawa-senyawa itu dapat mengganggu pada saat pembacaan kromatogram. Sehingga tahap preparasi ini menjadi poin penting sebelum kita analisis. Gitu. Setelah preparasi selesai, berikutnya kita masukkan sampel ke instrumennya, ke HPLC instrumen. Jadi untuk sistem injeksinya itu ada yang automated injection. Jadi kalian hanya naruh filenya, nanti injeksi akan dilakukan secara otomatis oleh instrumennya, atau manual injection. Jadi kalian yang injeksi manual ke instrumennya. Nah, ini pemisahannya terjadi pada kolom. Nah, outputnya nanti setelah masuk di detektor itu berupa kromatogram. Misalkan di dalam jamu kalian itu ternyata BKO-nya nggak hanya parasetamol aja, ada 3. Ada parasetamol, dexamethasone, asam mefenamat. Maka nanti yang teranalisis akan muncul 3 puncak kromatogram. Jika pemisahannya baik, maka bentuk puncaknya akan seperti ini, akan simetris, bentuk puncaknya dan tidak tailing. Begitu. Nah, contohnya ini contoh kromatogramnya. Jadi di sumbu X-nya ini menjelaskan terkait waktu retensi dengan satuan menit. Nah, apa itu waktu retensi? Waktu retensi itu adalah waktu yang diperlukan oleh analit untuk melewati kolom hingga sampai ke detektor. Gitu. Setelah itu bisa kita amati ya dari kromatogramnya. Untuk setiap puncak mewakili satu komponen. Lalu waktu retensi adalah waktu yang dibutuhkan komponen untuk keluar dari kolom. Berikutnya luas puncak area ini yang akan kita gunakan untuk analisis kuantitatif. Gitu. Jadi kita menggunakannya luas area dari puncak kromatogram ini. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, silakan Darmawan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu. Izin bertanya, dibandingkan dengan mungkin metode analisis lain, HPLC ini memiliki keunggulan dari segi apa saja sih? Mungkin dibandingkan dengan spektroskopi UV-Vis seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Pertanyaan Darmawan bagus. Apa sih Bu yang membedakan metode instrumen dari HPLC dan spektrofotometri UV-Vis?
Oke, di pertemuan pertama kalian sudah belajar ya tentang spektrofotometri UV vis. Jadi kalau HPLC itu dia lebih selektif dan lebih sensitif. Kalau dari UV kita mungkin hanya bisa melihat satu puncak atau dua puncak saja, tapi kita mungkin sulit mengidentifikasi ini puncak senyawa yang mana. Jika senyawa tersebut memiliki gugus kromofor yang hampir sama, maka bisa saling bertindih antara puncak yang satu dan puncak yang lain. Tapi di kromatogram, karena pemisahannya berdasarkan polaritas senyawa, sehingga akan terjadi pemisahan yang baik antara ketiga senyawa ini. Contohnya, kalau misalkan di UV, kalau misalkan polaritasnya itu hampir sama, kita akan sulit mengidentifikasinya. Oleh sebab itu, kebanyakan yang digunakan adalah HPLC, karena tadi dia selektivitasnya lebih tinggi, lebih sensitif juga, dan juga kadar rentang LOD-LOQ-nya itu sangat rendah, bisa sampai 1 ppm juga dibandingkan dengan UV. Begitu. Apakah sudah menjawab, Darmawan? Oke. Kita lanjut. Baik, untuk sistem HPLC itu dipisahkan menjadi beberapa macam fase. Nah, yang pertama adalah HPLC fase normal, di mana fase normal ini fase geraknya non-polar dan fase diamnya polar. Jika fase diamnya polar, itu artinya di dalam sistem kolom tersebut itu menggunakan silika sebagai fase diamnya. Disebut juga sebagai kromatografi adsorpsi atau adsorption kromatografi, yang mana si analit itu akan terabsorpsi atau berinteraksi sementara dengan si fase diamnya, yang kemudian nanti akan terbawa oleh pelarutnya atau fase geraknya menuju ke detektor. Pemisahan didasarkan atas adsorpsi atau desorpsi. Analit pada fase diam polar, kemudian analit polar akan lebih tertahan daripada analit nonpolar karena gugus silanol pada silika. Jadi ini contoh dari permukaan fase diamnya, ini berupa silika, yang mana bagian terluarnya ini memiliki gugus OH. Seperti yang kalian tahu, gugus OH merupakan gugus yang bersifat polar. Nah, gugus yang bersifat polar ini akan berinteraksi lebih kuat dengan senyawa yang polar, sehingga analit-analit yang sifatnya non-polar, dia akan melewati kolom terlebih dahulu dan terelusi terlebih dahulu. Dia akan muncul yang pertama di kromatogram. Gitu. Berikutnya ada HPLC fase terbalik. Nah, ini kebalikannya tadi dari fase normal. Kalau fase normal, fase diamnya silika, sifatnya polar. Kalau di fase terbalik, itu fase geraknya polar dan fase diamnya sifatnya non-polar. Nah, untuk fase diam non-polar ini biasanya yang digunakan adalah kolom C18. Nah, pemisahan didasarkan atas koefisien partisi analit dalam fase diam dan fase gerak. Terjadi urutan elusinya, analit polar terelusi lebih dahulu, analit non-polar terelusi terakhir. Karena tadi pada pemisahan di kolom itu mengikuti prinsip like dissolve like. Jadi senyawa polar akan berikatan sementara dengan fase diam yang sifatnya polar. Nah, untuk senyawa yang non-polar akan berinteraksi sementara dengan fase diam yang non-polar. Gitu. Untuk analit berupa ion dapat dianalisis dengan reverse phase. HPLC menggunakan DAPAR dan teknik pasangan ion-ion atau ion pair. Gitu. Jadi ini contoh interaksinya. Untuk fase diamnya, sekalipun dia menggunakan C18, tetap C18 ini berikatan dengan silika, namun yang paling ujung itu adalah C18. Jadi ini merupakan C18 yang sifatnya non-polar, sehingga senyawa non-polar akan tertahan terlebih dahulu di kolom dan senyawa polar akan terelusi berikutnya. Gitu. Sampai di sini bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Masih belum? Oke, kalau belum saya lanjut. Nah, ini adalah perbandingan tadi antara dua fase. Jadi dua fase ini yang paling banyak digunakan di industri, di lab pendidikan maupun lab penelitian. Ini paling banyak menggunakan dua fase ini, normal phase dan reverse phase. Nah, bisa kalian ingat-ingat jika untuk normal phase itu artinya fase diamnya polar menggunakan silika, fase geraknya non-polar. Kemudian untuk reverse phase
itu menggunakan fase diamnya nonpolar menggunakan C18 yang diikatkan kepada silika, mobile phase-nya bersifat polar. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Darmawan. Baik, terima kasih. Mungkin izin konfirmasi saja, Bu. Apakah benar ini berarti penggunaan fasenya itu tergantung dari senyawa yang kita analisis. Jadi kalau misal kita ingin menggunakan yang normal phase, berarti kita ingin menggunakan analisis yang senyawa yang polar. Jadi kan nanti untuk analit yang non polar keluar dulu seperti itu, Bu. Oke, ya terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk pemilihan kolom ini kita bisa sesuaikan juga dan bisa kita setting. Misalkan untuk di lab kita, laboratorium kimia kita, yang kita miliki adalah reverse phase HPLC yang mana fase diamnya polar, fase diamnya non polar, C18 gitu. Nah, jika senyawa kalian itu polar, kita bisa memodifikasi itu. Modifikasinya di mana? Di fase geraknya. Jadi nanti fase geraknya kita bisa membuat kombinasi antara pelarut yang polar dan semipolar. Maka nanti tetap akan terjadi pemisahan antara analit yang sifatnya polar dan juga non-polar. Jadi tidak harus, Bu, analit saya sifatnya polar, berarti saya harus cari HPLC nih, Bu, yang fase diamnya itu polar. Tidak. Jadi kalian bisa memanfaatkan HPLC yang ada di lab kita. Atau kalau misalkan nanti kalian sudah bekerja di industri, kalian bisa menggunakan HPLC yang ada di industri kalian. Jadi tidak harus beli baru. Kalian bisa modifikasi di campuran fase geraknya. Gitu, untuk disetting mendekati analit yang polar atau non polar, gitu caranya. Apakah bisa terjawab? Oke, baik. Oke, saya ingin bertanya, mengapa ketika kita menggunakan fase diam yang bersifatnya polar, itu fase geraknya sifatnya non polar, dan juga kebalikannya, kalau fase diamnya itu non polar, fase geraknya polar? Ada yang bisa menjelaskan? Oke, silakan Risma. Baik, izin menjawab, Bu. Mungkin itu harus disesuaikan karena apabila fase diamnya itu juga menggunakan yang non-polar, itu ditakutkan kolomnya itu menjadi tidak stabil. Jadi takutnya untuk fase diamnya itu juga ikut terbawa ke fase geraknya, seperti itu, Bu. Oke, betul, itu jawabannya. Oleh sebab itu, ketika kalian nanti mengembangkan metode analisis HPLC untuk analisis analit apapun itu, kalian harus memperhatikan jenis kolomnya. Alasannya mengapa kepolaran dari fase gerak itu harus berbeda dengan fase diam, karena jika polaritasnya sama, maka dinding-dinding dari kolom itu atau fase diamnya akan terbawa oleh fase geraknya, sehingga nanti kolomnya akan rusak dan tidak stabil, begitu ya. Oke, saya lanjut. Berikutnya ada ion exchange, HPLC. Jadi ini merupakan gambarannya dari pertukaran ion yang ada di kolom HPLC. Berikut mekanisme pemisahannya. Jadi prinsip pemisahannya itu didasarkan atas pertukaran ion analit dengan ion dari gugus fungsi bahan pendukung pada fase diam. Contoh fase diamnya apa yang bisa digunakan? Ada senyawa sulfonat atau penukar kation, ada amonium kuartener atau penukar anion. Fase geraknya dapar atau buffer ya. Aplikasinya apa, Bu? Aplikasinya untuk analisis ion, asam-asam amino, protein atau peptida, dan polinukleotida. Itu adalah contoh-contoh analit yang bisa dianalisis menggunakan HPLC dengan sistem ion exchange. Gitu. Jadi mekanisme pemisahannya, jika nanti ada suatu sampel yang diinjeksikan ke dalam HPLC, maka kation analit akan terikat pada gugus yang bermuatan negatif, kemudian anion analit terikatan pada gugus yang bermuatan positif. Gitu. Berikutnya size exclusion HPLC. Jadi size exclusion HPLC digunakan untuk pemisahan makromolekul, yang mana berat molekulnya lebih dari 10.000. Nah, contohnya apa saja? Contohnya bisa digunakan untuk pemisahan molekul biologis atau protein, yang mana itu larut terhadap air. Disebut GPC jika digunakan untuk penentuan bobot molekul suatu polimer organik, fase gerak umumnya toluen atau tetrahidrofuran. Nah, ini adalah rangkuman dari beberapa jenis kolom atau fase yang ada di HPLC,
Jadi ada normal phase, yang mana mobile phase-nya itu merupakan sifatnya non-polar, sedangkan reverse phase ini bersifat polar, bisa menggunakan air atau metanol dan juga asetonitril. Kemudian pada ion exchange itu menggunakan buffer, untuk size exclusion menggunakan toluen. Nah, untuk fase diamnya ini polar silika pada normal phase, kemudian pada reverse phase menggunakan non-polar C18. Untuk ion exchange menggunakan resin yang bermuatan, untuk size exclusion menggunakan beads yang berpori. Kemudian untuk elusinya, urutannya jika menggunakan normal phase itu menggunakan senyawa sifatnya non-polar akan terelusi lebih dulu, karena yang polar dia masih tertahan di dalam kolom. Untuk reverse phase yang terelusi terlebih dahulu adalah senyawa polarnya, karena yang non-polar tadi tertahan di dalam kolomnya. Kemudian untuk ion exchange itu yang terelusi adalah berdasarkan kekuatan muatannya. Untuk yang size exclusion berdasarkan ukuran molekulnya. Jadi molekul yang lebih besar dia akan terelusi terlebih dahulu. Berikutnya aplikasinya, kalau normal phase bisa untuk isomer, vitamin yang larut di dalam lemak. Untuk reverse phase ini lebih luas ya aplikasinya. Kemudian untuk ion exchange bisa untuk asam amino, protein, untuk size exclusion bisa untuk polimer dan makro biomolekul. Nah, untuk fase geraknya itu biasanya kita letakkan dalam botol-botol reservoir. Kemudian fase gerak inilah yang kita gunakan sebagai pembawa dari analit dan sampel kita, yang mana nanti akan melewati ke kolom dan menuju ke detektor. Nah, pelarut yang digunakan pada reverse phase HPLC contohnya ada air, asetonitril, ada metanol, dan tetrahidrofuran. Nah, fase gerak ini fungsinya apa? Yang pertama, melarutkan komponen sampel. Dan syarat yang kedua, dia tidak boleh merusak komponen sistem HPLC. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa fase gerak dipilih yang mana memiliki polaritas yang berbeda dengan kolomnya. Lalu harus memiliki kemurnian tinggi dan HPLC grade. Jadi kalau kita mau menganalisis sampel menggunakan HPLC, pelarut yang kita gunakan harus HPLC grade. Tidak mengandung cemaran yang mengabsorpsi cahaya pada daerah UV, viskositas rendah, toksisitas rendah, dan tidak mudah terbakar. Nah, untuk menjaga kemurnian dari pelarut, biasanya sebelum kita gunakan pelarut atau fase geraknya, kita saring dulu menggunakan membran filter. Untuk menjamin juga bahwa pelarut yang digunakan di HPLC itu sudah bersih dari berbagai macam zat pengotor, gitu. Karena kolom di HPLC itu sifatnya sangat sensitif sekali. Jika ada pengotor, maka nanti akan mengganggu pada saat proses analisis dari sampel kalian. Tuh, karena kolom dan fase gerak itu sangat mempengaruhi. Tugasnya tolong dikerjakan dan dikumpulkan H+7 ya. Dari sekarang, nanti tugasnya tolong dikumpulkan melalui Elevate. Oke. Baik, saya izin mengakhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semuanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Demikian video ajar dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.